kehidupan saya sebelum menjadi seorang biku, saya adalah seorang anak yang dimana tinggal di kampung. Keluarga besar dari bapak saya semuanya dari nenek, kakek, dan keluarga besar saya Buddhis. Tetapi di lain halnya keluarga dari mama saya yang ada di Semarang, keluarga saya ini mayoritas Muslim, tetapi di mana dari saya pada waktu masa kecil saya sudah mengenal yang namanya Buddhis dari kedua orang tua saya. Saya lahir di Semarang pada tanggal 28 Agustus 1995, di mana saya besar di keluarga yang merawat saya adalah dari nenek dari papa saya, makanya saya besar di Jepara, seperti itu. Saya menjadi seorang biku atau samanera, di mana salah satunya adalah memiliki tekad. Tekad ini saya miliki pada waktu saya masa SD dulu ya. Nah, kalau di kampung saya, di kampung Jepara sana, pada waktu istilahnya maghrib atau jam 6 sore adalah suatu kewajiban bagi anak-anak maupun remaja pada waktu jam 6 sampai jam 7 itu adalah pergi ke wihara untuk mengadakan yang namanya rutinitas kebaktian. Nah, pada waktu itu saya melihat ada seorang bante yang mengunjungi di wihara saya, di mana pada waktu saya terinspirasi oleh beliau, di mana ternyata jadi bante seperti ini, enak kayaknya gitu, seperti itu. Saya berpikiran seperti itu, di mana saya pada waktu itu memiliki tekad, bagaimana kalau saya menjadi bante, seorang bante atau samanera di masa dewasa saya. Nah, pada waktu itu ada acara karnaval di SD. Pada waktu itu SD itu saya adalah siswa yang hanya seorang yang istilahnya yang beragama Buddha pada waktu itu. Nah, pada waktu karnaval itu ada istilahnya pemeran di semua agama. Contohnya di Muslim ada istilahnya peran sebagai seorang siswa berperan sebagai ustadz. Di Kristen ada pemeran sebagai seorang pendeta, dan saya sebagai perwakilan dari agama Buddha, saya mewakili sebagai seorang bante ya, pada waktu itu seorang bante. Dan saya pada waktu itu saya rela digundul untuk menjadi seorang pemeran dari acara karnaval tersebut, untuk istilahnya supaya orang-orang mengetahui bahwa itu adalah tokoh dari agama Buddha, yaitu seorang istilahnya kalau di kalangan umum teman-teman saya dulu memanggilnya seorang biksu, biksu gitu. Nah, seperti saya beringinan sampai saya rela digundul untuk memiliki pemeran seperti itu. Dan waktu itu saya memiliki tekad. Pada waktu saya SMP kelas 3 sekitar mau kelulusan, itu ada liburan di mana setelah menyelesaikan ujian nasional pada waktu SMP mau ke SMA, saya mengikuti Babajita, acara program Babaja yang dilakukan oleh Sangha Agung Indonesia di wilayah Jawa Tengah. Pada waktu itu saya mengikuti kegiatan Babaja selama 2 minggu. Nah, pada waktu itu saya menambah keyakinan saya bahwa saya ingin menjadi seorang bante ya waktu itu. Nah, pada waktu saya istilahnya terinspirasi mengikuti program Babaja, dan akhirnya saya pada waktu selesai SMA saya bertekad, saya ingin menjadi seorang biku dan memiliki tekad, dan juga ya memperbaiki tingkah laku saya yang istilahnya dulu yang kurang baik. Mungkin saya menjadi seorang samanera atau menjadi seorang bante akan menjadikan saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya bertekad seperti itu, dan di mana dari keluarga besar saya, dari keluarga mama saya yang mayoritas Muslim, dan juga dari keluarga papa saya yang mayoritas Buddhis juga sangat mendukung atas apa yang saya pilih pada waktu itu untuk menjadi seorang samana. Nah, pada waktu itu saya sangat cukup senang mendengar bahwa saya diizinkan untuk menjadi seorang biku, dan akhirnya saya pergi ke Medan untuk ditabiskan menjadi seorang samana atau samanera. Nah, seperti itu. Jadi yang satu memiliki tekad
dan yang selanjutnya yang lain-lain juga memperbaiki diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Cita-cita saya dulu ingin menjadi seorang musisi. Salah satunya adalah gitaris. Itu adalah cita-cita saya dulu, dan antara seorang gitaris dan otomotif pada waktu itu. Saya sebelum berkeinginan menjadi seorang samana, saya berpikiran saya ingin menjadi seorang gitaris yang hebat dan juga menjadi seorang otomotif bengkel yang bisa memperbaiki motor dengan baik, yang hebat juga. Itu adalah salah satu cita-cita saya. Tetapi akhirnya saya berpikiran yang lebih jauh lagi, ingin menjadi seorang samana. Nah, jadi cita-cita awal saya adalah seorang musisi dulunya. Makanya saya dulu pada waktu muda saya, masa-masa sekolah saya, ya saya sering ngisi di mana acara-acara band, acara-acara istilahnya acara-acara di mana ada musik Buddhis, pentas seni, di mana di sekolahan dan di mana saya mengikuti program istilahnya musik ya, seperti itu. Itu adalah salah satu cita-cita saya, dan juga saya mengotak-ngatik motor juga dulunya juga suka. Nah, itu adalah salah satu cita-cita saya, antara musik dan otomotif seperti itu. Kalau dibilang pernah pacarannya, kalau namanya anak muda ya dulunya ya pasti pernah pacaran, tetapi ya karena sudah tekad yang kuat, akhirnya saya meninggalkan hal seperti itu. Saya memilih sebagai seorang samanera. Pabajita kan tidak boleh yang namanya ada hubungan antara lawan jenis. Akhirnya saya meninggalkan karena saya memiliki tekad di mana saya benar ingin menjadi seorang samana atau menjadi seorang samanera atau bante. Jadi saya tinggalkan hal seperti itu. Dari hal tersebut kan istilahnya dibilang mantan pacar saya adalah seorang Buddhis, di mana saya bilang kepada dia bahwasanya saya ingin menjadi seorang samanera. Pada waktu itu dia ya agak sedikit sedih dan juga bahagia ya, karena ya juga mendukung ya, karena dia seorang Buddhis, mendukung di mana saya menjadi seorang samanera kalau bisa, di mana tekad yang sudah saya petik, saya gapai. Nah, akhirnya beliau ini pacar saya yang dulunya itu mantan pacar saya sangat mendukung, malah bahwasanya kalau bisa terus lanjutkan. Begitu juga dengan keluarga besar saya juga sangat mendukung dengan saya menjadi seorang samanera atau seorang biku, sangat mendukung. Dari keluarga besar saya, keluarga istilahnya yang ada di Semarang yang mayoritas muslim pun sangat mendukung atas keputusan yang saya lakukan pada waktu itu. Malah mereka sangat senang dengan apa yang saya lakukan pada waktu itu. Pasti tetap akan menjadi seorang samana, karena itu adalah salah satu tekad saya untuk melakukan perbuatan baik, di mana saya mengetahui bahwa saya menjadi seorang samana atau samanera atau bante ini adalah melakukan suatu perbuatan bajik, di mana juga bisa memperbaiki tingkah laku yang saya lakukan dulu. Mungkin tidak banyak bahwasanya saya melakukan apa yang saya perbuat. Mungkin saya menjadi seorang samana atau samanera atau biku pada waktu kemarin-kemarin, di mana perilaku, pikiran, ucapan ya pastinya ada yang salah atau yang tidak berkenan. Itu mungkinlah wajar, di mana saya di sini melakukan suatu pelatihan ya. Saya terang-terangan di mana di sini saya melakukan suatu pelatihan, di mana masa-masa pelatihan itu pasti ada tindakan yang kurang begitu sempurna ya, pasti ada. Saya sangat mengakui hal tersebut. Mungkin dari ucapan, perbuatan, pikiran saya yang kurang ya, pasti ya istilahnya mohon dimaklumi, karena di mana saya masih terus berlatih dan harus banyak berlatih untuk memperbaiki di mana kesalahan-kesalahan yang saya lakukan ya, di mana kesalahan itu pastinya wajar, yang dimana kalau kita melakukan suatu pelatihan ya pastinya saya ingin dengan
cara berlatih untuk istilahnya memperbaiki tingkah laku, baik itu perbuatan, ucapan maupun pikiran saya. Saya juga terus istilahnya melihat diri sendiri untuk memperbaiki hal tersebut, walaupun tidak secara langsung sempurna, tetapi saya berusaha seperti itu. Rasa menyesal, justru bukan rasa menyesal yang saya rasakan, rasa bahagia. Dimana kenapa saya mengatakan rasa bahagia? Dengan saya menjadi seperti ini, keluarga saya dengan saya menjadi seperti ini, melihat saya aja merasakan kebahagiaan, dan juga hal tersebut berdampak bagi saya. Saya melihat keluarga saya bahagia, di mana saya menjadi seperti ini, saya juga merasakan suatu kebahagiaan tersendiri, di mana saya menjadi seperti ini, istilahnya sebagai contoh dalam keluarga saya, supaya keluarga saya menjadi lebih baik. Pesan saya kepada anak-anak remaja di zaman sekarang, di mana masa-masa remaja sangatlah bergantung pada saat kita pada waktu ini, di mana kita harus bisa memilih hal yang baik yang harus kita lakukan. Istilahnya kita, walaupun itu perbuatan buruk, ya kita harus hindari. Jadi kita harus bisa memilih apa yang kita lakukan. Kita harus bisa berpikir sebelum kita bertindak. Kalau itu perbuatan yang baik dan bisa memberikan kebahagiaan bagi diri kita maupun orang lain, ya kita harus lakukan. Kalau itu istilahnya membuat diri kita menjadi merosot ataupun menjadi suatu penderitaan bagi diri kita maupun orang lain, ya kita harus tinggalkan. Jadi kita sebagai di masa-masa remaja ini, kita harus bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Tergantung pada kita ini, negeri kita bisa berkembang, Buddha Dhamma bisa berkembang dari kita masa remaja. Untuk apa? Kita remaja, kita belajar yang sungguh-sungguh untuk mungkin generasi muda selanjutnya kita bisa memberikan wawasan diri kita, pengalaman kita untuk generasi muda yang selanjutnya. Jadi kita jangan mudah istilahnya mengeluh ataupun apa, kita harus selalu bersemangat sebagai generasi muda kita ini, ya. Kita harus semangat dan terus selalu menciptakan karya dan terus berkembang, ya. Seperti itu. Namo Buddhaya.